Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Salam. Demikian juga untuk Bapak Ibu dan Saudara di tempat mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini mari kita akan mengalasi di dalam doa-doa nanti. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Matius pasal 16 kita baca 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Tuhan Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil banyak menuliskan tentang Tuhan Yesus yang punya kuasa yang begitu besar dan ajaib. Ini merupakan suatu penggenapan apa yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya tentang kedatangan Kristus yang punya kuasa yang begitu luar biasa. Yang nyata bagaimana orang-orang sakit, apapun yang menjadi sakitnya disembuhkan ya secara ajaib. Sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus ya dari berbagai kota untuk mendengar pengajarannya. Ya. Karena sesuatu yang terjadi yang begitu luar biasa ya, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, namun dengan adanya Tuhan Yesus yang begitu punya kuasa yang begitu besar dan ajaib, ya banyak orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, bagaimana terangnya Tuhan itu sangat ya bersinar, bercahaya begitu luar biasa, begitu indah. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Farisi dan Saduki. Ya, bukan untuk percaya, bukan untuk mau mendengarkan pengajarannya, pengajaran Tuhan. Melainkan dikatakan di situ hendak mencobai Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mempercayai, bukan untuk mendengar pengajarannya, melainkan hanya untuk
atau hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka itu meminta supaya Tuhan Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ya. Tanda-tanda mujizat itu sudah membuktikan bahwa itu tanda yang dari surga. Ya. Dan saya percaya orang-orang Farisi, orang Saduki pun juga melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Namun karena datang untuk mau mencobai Tuhan Yesus, ya, bukan untuk mempercayai Dia, ya, ingin supaya Tuhan Yesus memperlihatkan suatu tanda yang dari surga kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, ya, hanya bermaksud untuk mencobai, ya, ini membuktikan bahwa mereka tuh punya sifat yang jahat, ya. Sifat yang jahat, sifat daripada orang yang hidup dalam dosa, ya, dikuasai dosa, ya, yang datang kepada Tuhan Yesus menunjukkan sikapnya yang sombong, sikapnya yang congkak, sikapnya yang tinggi hati. Ya. Ini merupakan sifat dosa, ya, ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, timbul di dalam dirinya, hatinya keluar sesuatu yang tidak baik. Yang mana di situ menganggap dirinya tuh yang paling benar, ya. Menganggap dirinya yang paling benar, ya. Mereka tidak menyadari keberadaannya yang ada di dalam dosa, tidak menyadari keberadaannya yang di dalam gelap. Dan apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya ketika datang kepada Tuhan, ya, maksud-maksud yang jahat, yang nantinya pasti akan mencari kesalahan Tuhan Yesus, ya, untuk mencari kesalahan dan untuk bertindak sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak menyadari keberadaannya yang gelap dan dosa, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, meskipun orang-orang Farisi dan Saduki ini sudah melihat sendiri mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sungguhnya mereka mengerti siapakah Dia. Tapi karena hatinya itu gelap, ya, hatinya digelapkan dengan kehidupannya yang dosa, yang jahat, yang mau mencobai, ya, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Ya. Bukankah Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun yang lalu tentang siapakah Dia? Dia adalah yang dinanti-nantikan kedatangannya sebagai Mesias. Namun karena hati mereka sudah gelap, tidak tahu ketika Mesias sudah datang, menyatakan kuasanya yang begitu luar biasa.
Nah, jadi sifat congkak, sifat tinggi hati ini menghalang-halangi untuk mereka dapat mengenal Tuhan, untuk mencari Allah. Meskipun dia tahu bagaimana, karena sudah terbiasa dengan Taurat, ya. Namun karena ya istilahnya tidak melakukan, ya, tidak mau bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka hanya memanfaatkan apa yang mereka dapatkan, ya, untuk kepentingan, kemuliaan, kehormatan bagi diri mereka. Ini sesuatu yang menjadi penghalang, ya, untuk mencari Allah, yang selalu merancangkan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 10 kita akan baca. Ini Mazmur Daud. Daud ini seorang yang benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Dia senantiasa belajar dari semua masalah untuk mengenal akan Tuhan. Mazmur pasal 10 ayat yang ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya dan mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang luba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya, ya. Di dalam Mazmur Daud ini, ya, menuliskan karena memang Daud ini menghadapi begitu banyak, ya, banyak masalah, menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat, ya. Namun Daud itu seorang yang takut akan Tuhan segala sesuatu. Daud ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi itu selalu belajar di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana mensikapi orang-orang yang berlaku congkak, bagaimana rancangan-rancangannya. Karena Daud itu senantiasa seringkali dihadapkan orang-orang yang senantiasa membuat Daud ini celaka, ya, rancangan-rancangannya yang mengancam di dalam kehidupan Daud, ya. Maka itu dituliskan oleh Daud bahwa ini semuanya adalah menghalang-halangi untuk dapat mencari Tuhan, mengenal akan Tuhan. Bagaimana Daud dalam pengenalan akan Tuhan itu, karena seringkali Daud itu menghadapi begitu banyak masalah, sehingga itu menjadi sesuatu untuk bagaimana senantiasa dekat dengan Tuhan melalui doa-doa. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan, ya, kehendaknya di dalam kehidupan Daud, sehingga jangan sampai Daud ini terjebak, ya, tersesat
Dia menyadari biar Tuhan yang menuntun di dalam kehidupannya. Ya. Kita melihat bagaimana ketika Daud dikejar-kejar Saul. Bukannya Daud itu tidak berani, tapi dia sadar Daud adalah mertuanya. Saul adalah mertuanya. Saul adalah raja yang diurapi. Bagaimana Daud ini tetap menjaga supaya tetap kudus, tidak berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meskipun Saul merancangkan sesuatu untuk membunuh Daud dengan upaya bagaimanapun, namun Daud senantiasa tetap selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, jadi ini sesuatu pelajaran bagi kita, ya, tentang orang Farisi dan orang Saduki ini. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana apa yang diperbuat Tuhan Yesus, sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Namun tidak memahami karena digelapkan dengan sifatnya, dosa sifat yang jahat di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita mengamati tentang situasi di negeri ini, ya, dengan yaitu pemimpin kita, ya kita pasti dapat berpendapat tentang apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana kepada rakyat, ya, sampai rakyat itu begitu antusias kepada Bapak Jokowi. Bagaimana kepeduliannya kepada rakyat. Karena memang latar belakang dulu memang hidupnya di bantaran sungai yang tidak punya rumah, ya. Maka saya itu waktu teringat dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi di daerah Gilingan itu, ya. Jadi bantaran sungai di Gilingan bagi bapaknya tuh kerja di situ. Saya pikir apa yang di patung keris itu mungkin itu menjadi suatu sejarah bagi Bapak Jokowi. Saya hanya berpikir situ di sungai, di jembatan Gilingan itu, ya, karena ceritanya di situ awalnya, ya. Nah, sudah situasi krisis di negeri ini melalui corona, baik dampak-dampaknya, sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ya, perkara-perkara yang luar biasa tentang krisis corona, berusaha untuk cari vaksin, ya sudah dapatkan, negara-negara lain belum dapatkan, Indonesia justru yang dulu, ya, negara lain satu vaksin saja belum punya, banyak yang belum punya. Wah, bagaimana usahanya begitu hebat. Dan hal yang lain yang dilakukan, ya, bagaimana untuk supaya rakyat sejahtera di daerah-daerah pinggiran, petani-petani, bagaimana membangun waduk yang begitu banyak, bendungan-bendungan begitu banyak, ribuan, untuk supaya nanti ekonomi dapat dipulihkan. Petani-petani yang biasanya setahun panen sekali bisa berulang kali panen raya, nanti akan besar-besaran. Dan kesejahteraan pasti nanti juga dapat dirasakan oleh seluruh Indonesia. Dan bagaimana usaha-usaha lain untuk membangun industri-industri untuk menyerap tenaga kerja. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak rakyat yang antusias. Tapi toh kalau saya mengamati bagaimana, ya, di TV, ya, bagaimana orang-orang yang pinter, bisa dikatakan bahwa doktor, profesor, tapi kadang-kadang,
ya selalu mencela, fitnah. Ya memang Presiden pun juga ada kekurangan dan kelemahannya. Ya. Selalu mencela, memfitnah. Ya. Ini situasi keadaan, merupakan keadaan di mana orang-orang hidup di dalam sifat-sifat dosa, sifat-sifat jahat yang tidak tahu menghargai. Ya. Perjuangan pemimpin kita yang sangat spektakuler, saya bisa katakan. Banyak orang yang sudah antusias mensikapi dengan baik, tetapi toh ada orang-orang yang seringkali kata-katanya sangat menyakitkan. Ya, tidak menunjukkan sikap mendukung. Ya. Jadi seperti apa yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, bagaimana orang antusias datang kepadanya untuk mendengar pengajarannya. Tetapi seperti ada orang-orang Farisi dan Saduki ini yang datang bukan untuk mempercayai, tetapi hanya mau mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam mensikapi orang yang sedemikian ini, ya mereka sungguhnya tahu apa yang dilakukan Tuhan, tapi Tuhan katakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat, tidak tahu tentang tanda-tanda yang sudah terjadi. Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Ya, kita bersyukur punya presiden yang punya kerendahan hati, dicaci maki, difitnah, dicela. Ya, dia punya pribadi yang rendah hati, yang memikirkan untuk rakyat banyak. Ya, kalau dirasakan memang sakit melita. Banyak orang yang mendukung sampai nangis ketika Pak Presiden dicela, caci maki. Ya. Nah, inilah merupakan situasi bagaimana zaman akhir tuh orang yang merasa pintar dan lain-lain tidak tahu menghargai akan kuasa Tuhan yang bekerja. Kita percaya ketika Bapak Presiden sedemikian dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, ini semua tidak lepas daripada tuntunan Tuhan, lawatan Tuhan yang begitu ajaib. Ya, tanpa penyertaan Tuhan tidak mungkin terjadi. Ya, kita tetap berharap Tuhan memakai Bapak pemimpin negeri ini untuk kemajuan bangsa negara kita. Ya. Dan untuk itu ini suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Bagaimana kita ini supaya senantiasa dapat belajar untuk mengenal Tuhan. Ya. Belajar untuk mengenal akan Tuhan. Ya. Saya banyak disadarkan mengapa saya terpanggil. Sebab saya merasakan bagaimana Tuhan itu melawat saya ketika saya untuk mau masuk di dalam panggilan sebagai hamba Tuhan. Memang saya kadang-kadang juga takut. Saya kadang-kadang juga itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika saya mengingat bagaimana Tuhan itu bekerja, ya dalam masalah-masalah yang saya hadapi, itu meyakinkan saya Tuhan ternyata punya rencana. Segala sesuatu masalah yang terjadi, saya dapat belajar bagaimana Tuhan itu ternyata luar biasa menolong. Sehingga itu menjadi sesuatu yang meyakinkan saya untuk lebih mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun masalah tantangan apapun yang terjadi, di situ pasti ada
rencana Tuhan yang begitu ajaib. Ya, ada rencana Tuhan yang begitu ajaib. Setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, itu tidak lepas daripada pemandangan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita punya kepribadian yang takut akan Tuhan. Ya. Maka kita perlu belajar bagaimana mengenal Tuhan supaya kita diterangi jalan-jalan kehidupan kita. Kita tidak terjebak dengan masalah-masalah yang ada. Kita belajar mensikapi dengan iman. Ketika kita mensikapi semua dengan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan itu bekerja luar biasa. Daud bagaimana ya tentang apa yang menimpa akan hidupnya, hal yang selalu ya membayang-bayangi tentang hal-hal yang sangat-sangat menakutkan, seolah-olah kematian ada di depannya. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Ya. Sehingga pengalaman yang sedemikian ini menjadi suatu kesaksian. Ya. Bagi kita yang membaca tentang kehidupan Daud, hati kita diterangi, menjadi suatu kekuatan untuk memotivasi kita, untuk bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Jangan sampai seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus tidak menunjukkan kerendahan hatinya untuk mempercayainya, tapi justru mencobai hanya untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, ini sesuatu yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ya, untuk itu biar melalui firman Tuhan ini kita tetap terus berdoa untuk negeri kita. Kita yakin dengan doa-doa kita tidak sia-sia dan Allah saat ini bekerja untuk bangsa dan negara. Pasti saatnya bangsa kita akan dipulihkan dari segala krisis apapun di negeri ini. Baik untuk corona maupun juga dampak-dampaknya. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya untuk bangsa dan negara kita. Untuk kita selalu terus berdoa untuk pemimpin negeri kita. Biar kiranya Bapak Presiden sebagai pemimpin negeri ini terus diberi hati yang takut pada Allah. Demikian juga untuk semua penjabat yang lain dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan melawat mereka. Dan demikian firman Tuhan kiranya menjadi berkat yang menguatkan iman kita untuk tetap selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.